Baik, selamat pagi semua. Pagi ini kita akan mendengar presentasi satu persatu materi tentang mata kuliah penyakit infeksi tingkat 2. Waktu dan kesempatan berapa banyak materi silahkan dipresentasi dan yang lain untuk mendengarkan. Pada saat nama penyakitnya silahkan orangnya untuk presentasi. Silahkan mulai dari saat ini. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Maria Fiani Rosalia Ese, mahasiswi tingkat 2A. Di sini saya mendapat tugas tentang infeksi malaria. Lanjut. Di sini ada pengertian penyakit malaria. Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk menular dari manusia dan hewan lain yang disebabkan oleh parasit protozoa atau kelompok bersel tunggal mikroorganisme yang termasuk dalam genus Plasmodium. Penyakit malaria dalam kasus yang parah dapat menyebabkan kuning pada kulit, kejang, koma, atau kematian. Penyakit ini ditularkan oleh gigitan nyamuk dan gejala biasanya dimulai 10-15 hari setelah digigit. Pada mereka yang belum tepat diobati, penyakit bisa kambuh sebulan kemudian. Pada mereka yang baru-baru ini, selamat infeksi ulang biasanya menyebabkan gejala ringan. Parasit ini resistensi menghilang selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun jika tidak ada paparan berkelanjutan untuk malaria. Malaria adalah penyakit yang dapat bersifat akut maupun kronik, disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium. Malaria adalah penyakit infeksi parasit yang disebabkan oleh Plasmodium yang menyerang erosit atau ditandai dengan ditemukan bentuk aseksual di dalam darah. Infeksi malaria dapat berlangsung tanpa komplikasi ataupun mengalami komplikasi asistematik yang dikenal sebagai malaria berat. Sejenis infeksi parasit yang menyerupai malaria adalah infeksi babesiosa dan yang menyebabkan babesiosis. Yang berikut ada tanda dan gejala penyakit malaria. Tanda dan gejala malaria biasanya mulai 8-25 hari setelah terinfeksi. Manifestasi awal dari penyakit umum untuk semua spesies malaria adalah mirip dengan flu, seperti gejala dan dapat menyerupai kondisi lain seperti septikemia, gastroenteritis, dan penyakit virus. Presentasi mungkin termasuk sakit kepala, demam, menggigil, nyeri sendi, muntah, anemia neolitik, penyakit kuning, hemoglobin dalam urin, kerusakan retina, dan kejang-kejang. Lanjut. Manifestasi klinik malaria tergantung pada imunitas penderita. Tingginya transmisi infeksi malaria. Berat atau ringannya terinfeksi dipengaruhi oleh jenis Plasmodium. Daerah asal, umur, ada dugaan konstitusi genetik, keadaan kesehatan dan nutrisi, komprofalaktis, dan pengobatan sebelumnya. Pengobatan malaria. Yang pertama, malaria diobati dengan obat anti malaria yang digunakan tergantung pada jenis dan tingkat keparahan terhadap penyakit. Sementara obat terhadap demam yang umum digunakan efeknya pada hasil yang tidak jelas. Malaria tanpa komplikasi dapat diobati dengan obat oral. Obat anti malaria tambahan meliputi amodiaquin, lumefantrine, mefloquine, atau pirimetamin.
pencegahan malaria. Yang pertama, tidur dengan kelambu. Yang kedua, menggunakan obat pembunuh nyamuk. Yang ketiga, mencegah berada di alam bebas di mana nyamuk dapat menggigit atau harus memakai proteksi. Yang berikut, memproteksi tempat tinggal atau kamar tidur dari nyamuk dengan kawat anti nyamuk. Sekian dan terima kasih. Yuk, penyakit yang lain. Berikut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elviniawati Ramuminya dari tingkat 2A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit infeksi trematoda. Trematoda adalah cacing yang secara morfologi berbentuk seperti daun pipi melebar atau anteriorenictis. Lanjut. Ciri-ciri trematoda yaitu yang pertama, tubuhnya pipi berbentuk seperti daun dan tidak bersegmen. Yang kedua, ukurannya bervariasi antara 1 mm sampai beberapa sentimeter. Yang ketiga, mempunyai batil isap. Yang keempat, pada umumnya monoceous atau hermaphroditic kecuali citosoma. Yang kelima, tidak mempunyai rongga tubuh. Yang keenam, mempunyai sistem pencernaan tetapi tidak sempurna. Lanjut. Bentuk trematoda itu bentuknya bundar, lonjong, menyerupai biji kopi dengan ukuran 8-12 kali 4-6 mm dan berwarna coklat tua. Telur berbentuk lonjong berukuran 80-118 mikron kali 40-60 mikron dengan operculum agar tertekan ke dalam. Waktu keluar bersama tinja, telurnya belum berisi miracidium. Berikut adalah gejala yang biasa dialami setelah 1 hingga 2 bulan terpapar parasit, yaitu pertama, pusing, demam, menggigil, merasa tidak enak badan, gagal dan muncul ruam merah atau bernoda pada kulit, batuk, diare, nyeri perut, nyeri otot dan sendi, merasa nyeri saat membuang urin. Lanjutan, jika infeksi di dalam sudah memasuki tahap kronis, berikut adalah gejala yang dapat dialami, yaitu yang pertama, pembengkakan pada perut, ginjal, dan limpan. Yang kedua, urin tinja disertai darah. Selanjutnya, mudah merasa lelah. Habis itu, ini napas pendek disertai batuk, nyeri dada, jantung berdebar. Yang berikut, perubahan kondisi mental, kejang, bahkan sampai menyebabkan lumpuh. Ini trematoda memiliki teknik pemeriksaan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sekian dan terima kasih. Penyakit infeksi amoebiasis.
Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Octavianus Kudi, saya dari tingkat 2A. Di sini saya dapat penyakit amoebiasis. Oke, baik. Amoebiasis sendiri ini merupakan suatu keadaan terdapatnya Amoeba histolica dengan atau tanpa manifestasi klinik dan disebut juga sebagai penyakit bawaan makanan atau food disease. Nah, berikut ini ada penyebaran penyakit ini lebih banyak dijumpai di daerah tropis dan subtropis, terutama pada daerah yang tingkat perekonomiannya rendah serta buruk sistem sanitasi. Penyakit ini sering ditemukan di tempat-tempat pelayanan umum seperti penjara, rumah sosial, dan rumah sakit jiwa. Next slide. Nah, yang berikut ada tanda dan gejala dari penyakit amoebiasis. Gejala amoebiasis lebih spesifik daripada gejala umum, adanya parasit dalam tubuh. Beberapa di antaranya ada feses cair, perut terasa kram, dan sakit perut. Nah, gejala biasanya muncul setelah 2-4 minggu ketika kita terinfeksi penyakit amoebiasis, atau mungkin butuh beberapa bulan untuk mendeteksi penyakitnya. Nah, ada gejala umum amoebiasis. Pertama, ketika kita terkena diare 10 hingga 12 kali per hari, nah itu bisa didiagnosis sebagai atau tanda dan gejala kita terkena amoebiasis. Yang berikut, diare disertai darah, kram perut, buang air besar yang kental, dan gas dalam perut. Next. Di sini ada penyebab penyakit amoebiasis. Pertama, disebabkan oleh parasit yang disebut Amoeba histolica. Parasit ini adalah salah satu penyebab utama diare, kerusakan pada perut, dan saluran pencernaan. Parasit menginfeksi tubuh saat Anda minum air yang tidak higienis atau makan makanan yang terkontaminasi. Berikut, lalat, nyamuk, dan serangga lainnya juga berisiko menjadi penyebab parasit. Amoebiasis dapat menyebar dari hubungan anal dengan orang yang terinfeksi. Next. Nah, di sini ada cara mengobati amoebiasis. Nah, pengobatan untuk amoebiasis harus melalui resep yang mencukupi dari dokter. Setelah pengobatan, dokter akan memeriksa kotoran Anda untuk memastikan bahwa parasitnya telah keluar dari tubuh. Nah, di sini ada obat-obat yang disarankan dapat berupa metronidazol dan hidroquinone. Namun obat-obat ini memiliki efek samping seperti mual, sakit kepala, penyebab mulut kering, atau warna urin yang gelap. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Junanto Mbakamaduna dari tingkat 2B. Saya akan mempresentasikan tentang penyakit konjungtivis. Next. Definisi konjungtivitis. Infeksi pada konjungtivis disebut dengan konjungtivitis. Kondisi ini ditandai dengan dilatasi pembuluh konjungtif yang menyebabkan terjadinya hiperemia dan edema konjungtif, dan biasanya disertai dengan keluarnya kotoran radang konjungtif. Adalah penyakit mata paling umum ditemukan di seluruh dunia. Penyakit ini air sampai konjungtivis berat dengan banyak sekret kerulen kental. Konjungtivitis
konjungtivitis merupakan peradangan pada konjungtif oleh mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, chlamydia. Alergi dan iritasi bahan-bahan kimia. Konjungtivitis dapat dibagi menjadi konjungtivitis infeksi dan non-infeksi. Virus dan bakteri merupakan penyebab konjungtivitis infeksi yang paling umum, sedangkan pada konjungtivitis non-infeksi. Next. Tanda dan gejala konjungtivitis. Yang pertama hiperemia konjungtif, yang kedua mata berair, yang ketiga pseudophtosis, yang kelima hipertrofi papilar, yang terakhir granuloma. Next. Penularan konjungtivitis. Secara umum, sumber penularan konjungtivitis adalah melalui cairan atau kotoran yang keluar dari mata yang sakit di mana mengandung bakteri virus. Salah satu media penularannya adalah secara kontak langsung, yaitu melalui jabat tangan dengan tangan yang cairan infeksi. Namun penularannya juga dapat melalui cara tidak langsung. Misalnya tangan yang terkontaminasi, memegang benda yang kemudian dipegang oleh air, aduk secara bersama-sama menggunakan tangan atau tisu secara bergantian, dengan sarung bantal secara bersama. Next. Next, Adi. Tata laksana yang dialami tergantung temuan agen mikrobiologinya. Untuk konjungtivitis, bakteri dapat diberikan antibiotik tunggal sebelum melakukan pemeriksaan mikrobiologi seperti chloramfenicol, gentamicin, tobramycin, erythromycin, dan sulfa. Next. Sekian dan terima kasih. Askariasis, Pak. Yuk, silahkan cepat-cepat ya waktunya ini. Saya akan mempresentasikan tentang likosit. Yang pertama, pengertian likosit adalah yang membentuk komponen darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan sebagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Ada juga bagian dari kekebalan tubuh adalah untuk mengenal radikal bebas untuk yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang kedua, pembentukan leukosit. Pembentukan leukosit dinilai dengan keturunan pertama dari leukosit yang dinamakan Niebles. Niebles ini merupakan sel yang cukup besar dengan diameter bisa 15 sampai 20. Yang kedua ada
berturut secara menoposit merupakan fase dari organisasi yang memiliki granula warna biru dan kemerahan. Yang berikut ini metabolosit. Metabolosit sebagai sel darah dari sirkulosit yang biasa ditemukan di sumsum tulang dan batang dan segmen. Jenis-jenis leukosit memiliki beberapa macam jenis yang dapat diidentifikasikan secara mikroskopik berdasarkan urutan bentuk inti nukleus dan granula dan sitoplasma. Faktor-faktor abnormal. Presentasi dari sel-sel leukosit dapat diberikan informasi mengenai berbagai keadaan penyakit. Jumlah absolut dari berbagai jenis sel leukosit dapat memberikan petunjuk apakah terdapat penyakit sumsum tulang primer. Sel darah putih bisa juga turun di bawah hormon. Yang pertama, infeksi virus adalah kondisi virus masuk ke dalam tubuh dengan fungsi sumsum tulang. Yang ketiga, kanker. Kanker muncul, yang ini gejalanya dia benjolan. Yang keempat, gangguan autoimun. Adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seorang menyerang tubuhnya sendiri. Yang keempat, obat-obat yang merusak sel darah putih. Obat yang merusak sel darah putih biasanya kalau kekurangan vitamin B12 dan folat. Misalnya dapat mempengaruhi jumlah sel darah putih di dalam tubuh kita. Sekian dan terima kasih. Ayo, berikut lagi. Askariasis. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Apriani Buru Pandahuki. Saya mahasiswa dari tingkat 2A. Pada saat ini saya akan mempresentasikan penyakit infeksi tentang askariasis. Askariasis adalah infeksi yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides atau biasa disebut dengan cacing gelang. Cacing gelang merupakan parasit yang hidup dan berkembang biak dalam usus manusia yang juga merupakan nematoda terbesar. Askariasis dapat ditemukan di mana saja, tetapi lebih sering terjadi di wilayah dengan fasilitas kebersihan yang kurang memadai. Next. Siklus hidup. Yang pertama, cacing dewasa berbentuk silinder berwarna merah muda. Cacing jantan dengan ukuran 120 sampai 150 kali 3 sampai 4 mm. Ujung pos sedikit melingkar. Yang betina 200 sampai 400 kali 5 sampai 6 mm. Cacing betina menghasilkan 2000 telur yang dibuahi dan yang tidak dibuahi per hari diletakkan di lumen usus. Awalnya cacing betina akan mengeluarkan telur di usus halus dan keluar bersama tinja dan belum matang. Pematangan di tanah sekitar 20 sampai 24 hari, suhu optimum 30 derajat Celcius. Apabila manusia tertelan telur infektif, larva akan keluar di duodenum, menembus dinding usus halus ke venula mesentrika, masuk ke sirkulasi porta, jantung kanan, paru-paru melalui pembuluh darah kecil, jaringan alveolar paru, migrasi ke saluran pernapasan,
tertelan turun ke esofagus, menjadi dewasa ke usus halus. Siklus berlangsung 65 sampai 70 hari. Epidemiologi Lumbicoides dijumpai di seluruh dunia, diperkirakan 1,3 miliar orang pernah terinfeksi dengan cacing ini atau terinfeksi bersama dengan cacing lain. Di daerah tropis, infeksi cacing mengenai hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama pada anak-anak, yang biasa terinfeksi melalui jari ibunya yang mengandung telur Ascaris. Perbedaan insiden dan intensitas infeksi pada anak dan orang dewasa biasa disebabkan oleh perbedaan dalam kebiasaan aktivitas dan perkembangan imunitas. Prevalensi tertinggi Ascariasis di daerah tropis pada usia 3 sampai 8 tahun. Next. Manifestasi klinis. Pengobatan parenteral pamoat dosis. Manifestasi klinis. Gejala yang terjadi dapat disebabkan oleh migrasi larva dan cacing dewasa. Yang pertama, stadium larva merupakan sindroma Loewer, batuk-batuk eosinophil di dalam darah meningkat, tampak bercak infrared pada rongsen fototoraks. Yang kedua, stadium dewasa merupakan infeksi ringan, bisa menyebabkan gangguan abdomen. Infeksi berat dapat menyebabkan anemia dan malabsorpsi. Terdapat dua bagian. Yang pertama, bolus cacing dewasa dapat menyebabkan ileus obstruksi. Yang kedua, bila cacing nyasar ke tempat lain dapat terjadi infeksi ektopik. Pengobatan parenteral pamoat dosis 10 mg per kilogram berat badan per hari. Dosis tunggal memberikan hasil yang memuaskan. Yang kedua, mebendazole dosis 100 mg 2x1 diberikan selama 3 hari berturut-turut. Hasil pengobatan baik, tetapi efek samping berupa iritasi terhadap cacing sehingga cacing dapat terangsang untuk bermigrasi ke tempat lain. Oxantel parenteral pamoat dosis 10 mg dosis tunggal memberikan hasil yang baik. Albendazole pada anak di atas 2 tahun dapat diberikan 2 tablet 400 mg atau 20 ml substansi dosis tunggal. Pencegahan yang dilakukan yaitu tidak menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan atau menyiapkan makanan. Yang ketiga, bagi yang mengonsumsi sayuran segar atau mentah sebagai lalapan, hendaklah dicuci bersih dan disiram lagi dengan air hangat. Selanjutnya, minum obat cacing setiap 6 bulan sekali. Yang terakhir, memakai jamban atau WC. Sekian dan terima kasih. Ayo, berikut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan penyakit infeksi rabies. Yang pertama, pengertian rabies. Rabies adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini bersifat zoonotik, yaitu dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Virus rabies ditularkan ke manusia melalui gigitan hewan, misalnya oleh anjing, kucing, kera, rakun, dan kelelawar.
Rabies disebut juga penyakit anjing gila. Penyebab rabies. Rabies disebabkan oleh virus rabies yang masuk ke keluarga Rhabdoviridae dan genus Lyssavirus. Tanda dan gejala rabies. Yang pertama itu rasa takut yang sangat pada air dan peka terhadap cahaya, udara, dan suara. Yang kedua, air mata dan air liur keluar berlebihan. Yang ketiga, pupil mata membesar. Yang berikut, bicara tidak karuan, selalu ingin bergerak dan nampak kesakitan. Yang berikut selanjutnya ditandai dengan kejang-kejang, lalu lumpuh dan akhirnya meninggal dunia. Penanganan rabies. Penanganan terhadap orang yang digigit atau korban. Segera cuci luka gigitan dengan air bersih dan sabun atau deterjen selama 10-15 menit atau gigitan yang dalam disemprot dengan air sabun. Kemudian bilas dengan air yang mengalir lalu keringkan dengan kain bersih. Luka kemudian diberi obat luka yang tersedia, misalnya betadine, lalu dibalut dengan pembalut atau kain yang bersih. Penanganan terhadap hewan yang menggigit. Bila hewan tersebut adalah hewan peliharaan atau ada pemiliknya, maka hewan tersebut harus ditangkap dan diserahkan ke dinas peternakan setempat untuk diobservasi selama 14 hari. Bila hasil observasi negatif rabies, maka hewan tersebut harus mendapat vaksinasi rabies sebelum diserahkan kembali kepada pemiliknya. Bila hewan yang menggigit adalah hewan liar atau tidak ada pemiliknya, maka hewan tersebut harus diusahakan ditangkap hidup dan diserahkan kepada dinas peternakan setempat untuk diobservasi, dan setelah masa observasi selesai hewan tersebut dapat dimusnahkan. Pengobatan rabies. Yang pertama, bila terinfeksi rabies, segera cari pertolongan medis. Rabies dapat diobati, namun harus dilakukan sedini mungkin sebelum menginfeksi ke otak dan menimbulkan gejala. Yang kedua, jika terjadi kasus gigitan oleh hewan yang diduga terinfeksi rabies atau berpotensi rabies yaitu karena gigitan anjing, signum, rukun, rubah, dan kelelawar, segera cuci luka dengan sabun atau pelarut lemak lain di bawah air mengalir selama 10-15 menit, lalu beri antiseptik alkohol 70% atau betadine. Pencegahan rabies. Pencegahan rabies dapat dilakukan dengan memvaksinasi hewan peliharaan rutin, hindari memelihara hewan liar di rumah. Jika Anda berpergian ke daerah yang terjangkit rabies, segeralah ke pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksinasi rabies. Sekian dan terima kasih. Satu masih ada. Trichomonas different. Yuk cepat-cepat ya, lagi 4 menit. Jeffrey. Mana orangnya? Jeffrey belum masuk Zoom, Bapak. Oh. Lain lagi Argita. Habis. Toxoplasmosis. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Di sini saya akan terangkan tentang toxoplasmosis. Cepat, mana ke pemuka? Lanjut. Definisi.
Toxoplasmosis adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit protozoa. Parasit ini sering terdapat pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Infeksi parasit tegodin pada orang yang sehat umumnya tidak membahayakan karena sistem kekebalan tubuh dapat mengendalikan infeksi parasit ini. Lanjut. Masuk di gejala. Gejala toxoplasmosis. Gejalanya dia yang pertama ada kulit berwarna kuning, yang kedua ada peradangan korion atau infeksi yang bagian belakang bola mata dan retina. Yang ketiga ada pembesaran organ hati dan limpa. Yang keempat ada ruam kulit atau kulit mudah memar. Yang kelima ada kejang. Yang keenam ada pemumpukan cairan atau cairan otak di kepala sehingga kepala menjadi besar. Yang keenam ada kepala tampak lebih kecil. Yang ketujuh ada gangguan intelektual atau retardasi mental. Yang kedelapan ada kehilangan pendengaran. Yang kesembilan ada anemia. Lanjut. Langsung di pengobatannya. Oh ya. Di Itu pas. komplikasi Pengobatan toxoplasmosis. Ada diagnosis. Di bawah lagi pencegahan. Ya, cepat-cepat. Lagi 1 menit itu. Ya, pencegahannya dia ada beberapa. Yang pertama gunakan sarung tangan saat berkebun atau memegang tangan. Yang kedua ada hindari mengonsumsi daging mentah atau setengah matang. Yang ketiga cucilah tangan sebelum dan sesudah memegang makanan. Yang keempat cucilah semua peralatan dapur dan bersih setelah masak daging mentah. Yang kelima ada selalu cuci buah atau sayur sebelum dikonsumsi. Yang keenam ada hindari minuman susu kambing atau non pasteurisasi atau produk-produk olahan. Ya, yang berikut ada berikan kucing makan makanan kering atau kaleng daripada daging mentah. Yang terakhir tutuplah bak pasir tempat bermain anak-anak agar tidak